Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Dwinita. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen lembaga keuangan dan perbankan, yaitu yang pertama anjak piutang, kedua pegadaian, dan yang ketiga dana pensiun. Anjak piutang dalam bahasa Inggris disebut factoring. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan pihak kreditor atau yang punya piutang. Kegiatan perusahaan anjak piutang di Indonesia diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan yang di dalamnya meliputi yang pertama pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu, kedua pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai kesepakatan, ketiga mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Di dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 pelaku utama. Yang pertama, perusahaan anjak piutang atau faktor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Kedua, klien adalah pihak yang menggunakan jasa anjak piutang. Dan yang ketiga, nasabah adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Ada beberapa jenis anjak piutang. Yang pertama berdasarkan pemberitahuan. Disclose factoring atau juga disebut dengan negotiation factoring adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitor. Lalu undisclosed atau juga disebut dengan non-notification factoring adalah transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitor, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko. Yang kedua berdasarkan penanggulan resiko, yaitu resource factoring. Anjak piutang dengan cara resource atau disebut juga with resource factoring berkaitan dengan resiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. 2. Without resource factoring. Anjak piutang ini disebut non-resource factoring, yaitu perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Yang ketiga berdasarkan pelayanan. Full service factoring merupakan perjanjian anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa anjak piutang, baik dalam bentuk pembiayaan maupun non-pembiayaan. Lalu finance factoring, yaitu perusahaan anjak piutang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak tertagih. Lalu bulk factoring, jasa factoring ini disebut dengan agency factoring, yaitu transaksi yang mengaitkan perusahaan factoring sebagai agen dari klien. Kemudian maturity factoring, di mana perusahaan factoring memberikan pembiayaan dengan pembayaran di muka. Pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien melainkan oleh perusahaan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Yang keempat berdasarkan pembayaran kepada klien. Advance payment, yaitu transaksi anjak piutang dengan memberikan pembayaran di muka oleh perusahaan anjak piutang kepada klien berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya 80% dari nilai faktur. Lalu maturity, yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya dilakukan perusahaan anjak piutang pada saat piutang tersebut, dan kemudian keuntungan anjak piutang yang diperoleh semua pihak. Yang pertama bagi perusahaan anjak piutang, yaitu memperoleh keuntungan berupa fee atau biaya administrasi. Kedua, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitor. Dan yang ketiga, membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kreditor. Dan yang kedua, bagi pihak kreditor atau klien, yaitu mengurangi resiko kerugian dengan tertagih piutangnya. 2. Memperbaiki sistem administrasi yang semrawut. Dan yang ketiga, memperlancar kegiatan usaha dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang. Kreditor dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Bagi debitur, memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya, karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara.
Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis perusahaan, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang memusatkan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit dengan menggunakan sistem gadai dalam upaya untuk membantu menunjang kestabilan perekonomian pemerintah dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah. Tujuan Pegadaian yang pertama turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Dan yang kedua, mencegah timbulnya pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Ciri-ciri gadai yang pertama, ada barang yang digadai, dan yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan, dan yang ketiga, barang yang digadai harus ditebus kembali. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi barang perhiasan, lalu kendaraan seperti mobil, dan kemudian barang elektronik seperti kamera, lalu barang rumah tangga, perlengkapan dapur, kemudian mesin-mesin, dan tekstil. Lalu, ada barang-barang yang tidak dapat digadaikan, yaitu binatang ternak, hasil bumi, barang dagangan dalam jumlah besar, barang cepat rusak, barang yang tidak dapat ditaksir, kendaraan yang sangat besar, senjata api dan amunisi, lalu barang yang disewa beli. Adapun keuntungan dari pegadaian dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Yang pertama, persyaratan mudah dan murah, lalu prosedurnya sederhana. Kemudian tidak dipungut biaya administrasi, tidak perlu membuka rekening seperti tabungan. Kemudian suatu saat barang dibutuhkan, saat itu juga uang diperoleh. Kemudian keanekaragaman barang yang dapat dijadikan barang jaminan. Kemudian angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya. Lalu penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Kemudian apabila jatuh tempo pinjamannya dan hutang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang. Dan yang terakhir, memperoleh tenggang waktu pelunasan 2 minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga. Adapun kelemahan dari pegadaian, yang pertama, sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. Kemudian harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. Lalu barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian. Dan yang terakhir, jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat. Dana yang dihimpun ini kemudian dikelola oleh lembaga yang disebut trust dan pengelolanya disebut trustee, atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan, asuransi, atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut. Jenis-jenis dana pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan antara lain pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya lebih mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan perusahaan. Kedua, pensiun dipercepat. Hal ini dilakukan bila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan di dalam tubuh perusahaan. Ketiga, pensiun ditunda. Seorang karyawan meminta pensiun sendiri. Kemudian pensiun cacat, pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti semula. Ada beberapa tujuan dana pensiun antara lain bagi perusahaan. Yang pertama, kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang, di mana tetap memiliki penghasilan saat mereka mencapai usia pensiun. Lalu loyalitas, karyawan diharapkan memiliki loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam mengerjakan tugas. Kemudian kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional. Kemudian memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi kepada perusahaan.
Lalu agar usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah mereka bekerja di perusahaannya. Dan yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Kemudian bagi karyawan, rasa aman para karyawan terhadap masa yang akan datang, di mana mereka tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun, dan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun. Lalu bagi penyelenggaraan dana pensiun, yaitu mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, kemudian turut membantu dan mendukung program pemerintah, dan yang terakhir sebagai bakti sosial terhadap para pensiun. Lalu, fungsi dana pensiun. Yang pertama, asuransi. Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum usia pensiun akan diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Kemudian, tabungan. Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Dan yang terakhir, pensiun. Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta. Dana pensiun memiliki peran memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain ini, dana pensiun juga sebagai sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, menambah motivasi dan ketenangan kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut asas-asas antara lain penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Lalu, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya pembentukan cadangan pensiun dalam pembukuan pendiri atau perusahaan. Lalu, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Kemudian, penundaan manfaat. Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Dan lalu pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana. Dan yang terakhir, kebebasan. Maksudnya, asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Dan yang terakhir, kebebasan. Maksud asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuknya dana pensiun. Selanjutnya, prinsip dana pensiun. Yang pertama, prinsip kejelasan maksud dan tujuan program. Lalu, prinsip independensi. Dan lalu, prinsip akuntabilitas. Kemudian prinsip transparansi, kemudian prinsip perlindungan konsumen, lalu prinsip struktur pengendalian intern, dan yang terakhir prinsip kualifikasi penyelenggara.